Bismillahirrahmanirrahim. Jam 11 Iya. kita sabar dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Mbah Sino. Saya Wicaksono. Pecik ketitik Olo Ketoro. Salam Nuswantoro. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman, malam ini kita buka video lagi dan kita akan explore lagi. Sebenarnya petunjuk itu kami harus berada di alas wilayah ini jam 1.15 ya. Tetapi kami berdua sengaja datang lebih awal, ini baru jam 11, karena ingin berbagi cerita ya, ingin berbagi cerita. Untuk itu kita datang awal, memang sengaja. Tadi habis bakar-bakar, tapi hanya bakar jagung sama singkong, jadi tidak divideokan. Dan nanti jam 1 kita harus menuju ke dalam. Jam 1.15 nanti ada yang mau menemui kita. Sebelum kita melanjutkan explore, saya ingin berbagi cerita. Selama 5 hari ini kita tidak explore, perjalanan mengumpulkan dana untuk Ruwat Nusantara. Ada banyak cerita di sebalik itu sebenarnya, tetapi saya ingin berbagi cerita yang sangat penting saja, yaitu tentang Ruwat Nusantara. Alhamdulillah teman-teman, tadi malam Selasa kita sudah melaksanakan Ruwat Majapahit. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan sebelum saya bercerita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman pencipta channel Mbah Sino Pinunggul atas dukungan, atas doa restu, terutama doa restu dari teman-teman untuk melaksanakan Ruwat Majapahit. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman yang sudah mendoakan dan juga menyisikan rezekinya untuk membantu dan mendukung Ruwat Majapahit ini. Insya Allah segala ketulusan, keikhlasan yang teman-teman berikan akan mendapatkan yang lebih baik. Cerita yang pertama ingin saya sampaikan, ada telepon masuk, beliau mengatakan, subscriber kita ya no, datanglah 4 orang, 3 lelaki 1 perempuan, datang ke rumah. Setelah minta alamat, datang ke rumah membawa mobil
mobil itu kalau saya katakan ya mobil yang sudah ke atas ya, minim-minim itu setengah M harganya ke atas ya, tapi saya tidak tahu lah harganya berapa ya. Beliau memberikan 1 ekor sapi besar dan berwarna merah. Setelah saya tanya ini dari siapa, karena 4 orang ini mengatakan bahwa saya hanyalah utusan. Awalnya 4 orang ini tidak mau menyampaikan siapa yang memberikan. Beliau berempat hanya menyampaikan bahwa ini adalah subscribernya Basino. Lama kelamaan saya coba untuk menggali pakai strategi kalimat-kalimat. Ternyata terucaplah bahwa sapi ini dari seorang pejabat yang ada di Jawa Barat. Beliau berkirim salam kepada Basino dan Wicaksono. Teruslah berjuang untuk Nusantara, tetaplah mencintai dan menjaga Nusantara, dan tetap hormati leluhur kita. Saya tanya lagi, sebenarnya siapa? Beliau itu siapa? Beliau tidak menjelaskan dengan rinci. Hanya beliau pejabat dari wilayah Jawa Barat yang mencintai Nusantara dan menghormati leluhur. Beliau suka dengan Basino dan Wicaksono di channelnya karena mencintai Nusantara dan juga leluhur. Kemudian beliau berempat minta pamit. Setelah beliau pergi, saya telepon lagi, nomor yang telepon saya sudah tidak bisa, masih mungkin diblok ya. Mudah-mudahan beliau adalah apa yang ada di benak saya. Mudah-mudahan siapapun beliau, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kalaupun beliau tidak menonton video saya, minimal utusan beliau melihat video ini. Saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih Bapak atas kebaikan yang Bapak berikan. Kita sama-sama mencintai Nusantara. Kita akan sama-sama menjaga Nusantara ini dan selalu berbakti dan menghormati leluhur yang sudah memperjuangkan Nusantara ini. Sekarang kita hidup menikmati dari tetesan darah keringat beliau-beliau terdahulu, para leluhur, para pejuang, para pahlawan yang sudah mendahului kita. Beliau sudah tidak ada di dunia ini, tetapi leluhur masih memperhatikan kita ya, masih mencintai kita, dan masih mengusahakan agar kita keturunan leluhur semua bisa menikmati Nusantara seperti dahulu Majapahit di waktu berjaya. Majapahit nama dahulu, kalau sekarang bisa dikatakan Nusantara, karena Majapahit dahulu menguasai 2/3 dunia, bukan hanya di Jawa ataupun di Nusantara, tapi di lain benua. Itu yang pertama. Mudah-mudahan
pejabat atau pemimpin Jawa Barat adalah beliau yang sekarang sedang berjuang untuk mengayomi dan mensejahterakan warganya atau rakyatnya. Bismillah, mudah-mudahan insya Allah. Yang kedua teman-teman, ini tentang Ruwat Nusantara. Saya dan Wicaksono itu diberi petunjuk untuk menuju ke wilayah bukit di tepi pantai. Dan bukit itu ada di wilayah Jawa Tengah dan pantainya tentu pantai selatan. Setelah sampai di atas bukit, kita akan dibawa oleh makhluk, sosok makhluk. Tetapi kita tidak boleh membawa apa ya, no? Nasib baik waktu itu kita membawa sarung. Iya, kita cuma tertolong sarung ya, Mbak. Kita buka baju, buka celana, pakai kain sarung saja. HP, cincin, semua gelang tidak boleh dibawa. Yang dibawa hanyalah benda-benda atau barang-barang yang untuk dibawa atas petunjuk dan arahan leluhur. Itu banyak, kayak orang Solo saya buntel di kain hitam itu banyak ya, bermacam-macam. Setelah kami pakai sarung, barang-barang yang tidak perlu kita sudah pinggirkan, disimpan di pinggir. Tiba-tiba kita dibawa ke suatu tempat, dan anehnya kita dua orang dibawa, tetapi di tempat yang berbeda. Karena setelah sampai di satu tempat, saya cari-cari, Wicaksono nggak ada. Sebenarnya kamu kemana, no? Kalau sono sendiri ya, Mbak, waktu itu kan kita dibawa. Terus ya bener yang Mbak Sino bilang, kita emang dipisah kayaknya, Mbak. Kita dipisah. Waktu sampai sono tuh kayak di dalam ruang makan apa ya, ruang makan kerajaan, Mbak, yang luas, terus mejanya panjang. Di dalam situ yang isinya semua perabotannya, dari piring, kursi, meja, sendok-sendok, semuanya pokoknya dari emas. Nah, di situ kan sono cari-cari Mbak Sino, ternyata nggak ada. Terus sono diarahin sama kayak putri apa bidadari gitu ya, Mbak. Pokoknya cewek cantik-cantik lah. Diarahin duduk terus makan. Nah, di itu waktu makan itu ya banyak itu bidadari apa putri itu yang gantian datang ngasih minum, ngasih makanan. Makanya ganti-ganti putri. Iya, ganti-ganti terus dianterin sama putrinya. Nah, setelah selesai makan, sono dibawa lagi sama dua orang putri ke tempat duduk yang juga dari emas, kayak singgasana apa yo, dari emas. Setelah sono duduk di situ baru sebentar. Suasana seperti apa? Suasananya apa bagaimana, Pak? tenang aja, Mbak. Kayak sunyi, tenang, biasa aja. Wangi banget. Kayak di kerajaan, Mbak. Persis kayak di kerajaan yang di film-film. Kayak itu. Terus setelah duduk, sono merem kayak sekelebat set, udah balik ke tempat yang awal. Di bukit tadi? Iya, di bukit tadi. Oh, berarti kamu lebih enak, no? Kalau Mbak Sino gimana? Makan, ada putri cantik, putrinya juga bergonta-ganti. Iya. Minum ini putri lain, Iya. makan ini putri lain Ya, gitu. ganti-ganti terus, setiap ganti makanan ganti putri yang bawa. Terakhir terus duduk di Iya, tempat singgasana. Iya. Enak kamu. Kalau saya begini, no, Allah Akbar, ini apa ya, pengalaman pertama kali seumur hidup. Sering juga ke wilayah-wilayah gaib, dibawa beliau juga membawa kita, tapi tidak sedemikian. Merinding ya. Saya dibawa, tiba-tiba saya diletakkan
di singgah sana, di jauh di sebelah sana itu kayak istana, pintu istana. Cuma kita di halaman lantaran itu tempatnya ya kayak pendopo tapi tidak ada pendoponya gitu. Tenang, tapi banyak banget orang di situ loh. Jadi kayak lapangan lah, Iya. kayak lapangan banyak banget orang. Saya hanya mengenali 7 ataupun 8 yang biasa kita temui saja lah, yang pernah nemui kita. Ada resi yang pernah nemui kita tuh, ada resi siapa ya kemarin? Resi Parada. Resi Parada. Terus ada Waro, ada yang pergi sepuh. Yang saya ingat sekali itu Eyang Sunan Kalijaga dan Eyang Syekh Siti Jenar. Itu yang saya bikin merinding. Duduk, kami diantar satu orang untuk memberikan benda-benda yang saya buntel dengan kain hitam. Di tengah, tepat di tengah, kita mundur lagi, semua berdoa. Berdoa itu begini teman-teman, itu jadi bukan doa dari agama Islam saja, ada dari Buddha, ada dari Hindu, ada dari zaman Kapitayan dulu, ada Jawa yang saya nggak paham sekarang itu, terus ada yang Islam Sunan-Sunan gitu ya. Jadi setelah berdoa itu bergantian. Terakhir memang yang memimpin doa itu adalah Sunan Bonang. Setelah memimpin doa, hampir ya kalau di alam nyata ya 2 jam lah, 2 jam. Setelah itu berdoa, suruh pejam mata semua. Setelah pejam mata, buka mata lagi tuh sudah tidak ada orang. Saya bingung kan, waduh, udah ada orang, sebenarnya di mana gitu. Tiba-tiba di depan saya sudah ada 3 orang. Satu Resi Parada, Eyang Sunan Kalijaga, dan Eyang Syekh Siti Jenar. Beliau bertiga tidak menyampaikan apa-apa. Beliau itu mengucap satu kalimat bareng-bareng dan kalimat yang sama. Kalau bahasa Indonesianya begini, cucuku, tetaplah mencintai Nusantara dan menjaganya, dan tetaplah menghormati leluhurmu. Dah, 3 bilang semua satu kalimat, 3 orang mengucapkan satu kalimat yang sama bareng. Itu tok Ya, itu tok, nggak ada pesan lain ya. Pesan lain. Setelah hilang saya bingung lagi. Loh, saya mana kemana? Terus gimana Bang? Terus cari sono begitu. Saya udah mau nangis. Mulainya gimana, sudah ada orang. Tiba-tiba datanglah sosok. Set. Saya suruh pejam mata. Saya buka lagi, sudah di depan sosok. Aku kaget ini. Loh, nih, wah, yuk. Kok ini? Kurungan apa? Aduh. Ya Allah. Jadi ini makanya saya lebih awal datang ingin berbagi cerita ini teman-teman. Mudah-mudahan ini teman-teman pesan. Dan jangan lupa, sebelum Eyang Resi Parada, Sunan Kalijaga, dan Siti Jenar itu mengucapkan kalimat yang sama, beliau itu sudah membawa baskom dari tanah tapi nggak kelihatan. Itu ada airnya. Ini saya mau berbagi cerita teman-teman. Air itu setelah saya suruh berzikir kemudian buka mata, subhanallah, Allah Akbar teman-teman. Air itu ada sekelompok orang yang bisa kelihatan. Dan subhanallah,
orang-orang yang kelihatan itu adalah teman-teman kita yang sering menghubungi WA saya, yang sudah menganggap saya sebagai sedulur, dan saya juga menganggap beliau-beliau adalah sedulur. Dan beliau-beliau inilah yang mendoakan, turut berdoa untuk Ruwat Nusantara ini, dan menyisihkan rezekinya untuk membantu dan mendukung Ruwat Nusantara ini. Saya tidak akan sebutkan namanya siapa-siapa saja, tetapi bila teman-teman yang kemarin tulus ikhlas memberikan atau membantu kami untuk melaksanakan Ruwat Nusantara ini, menyisihkan rezekinya dengan ikhlas tulus, insya Allah panjenengan akan mendapatkan mimpi. Tadi selepas maghrib, sebelum kita mau berangkat, ada sedulur kita yang sudah menelpon dan WA bahwa telah bermimpi. Mimpi itu indah, ya. Teman-teman tunggu saja. Apabila teman-teman kemarin doa restunya dan mendukung dengan menyisihkan rezekinya dengan ikhlas tulus, akan mendapatkan mimpi, ya. Dan itu berarti leluhur sudah akan selalu menjaga teman-teman ke arah jalan yang benar. Amin. Ya, tentu saja harus ikhlas tulus membersihkan batin. Tidak mungkin leluhur akan mendampingi kepada cucu-cucunya yang bersih, yang batinnya tidak bersih, yang batinnya kotor. Untuk itu teman-teman, marilah kita belajar dari sekarang untuk membersihkan batin kita. Bagaimana caranya? Kita selalu berprasangka baiklah kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, ya. Dengan apa? Dengan cara kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa, ya. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin merasa kurang baik nasibnya, kekurangan makan, minum, pakaian dan sebagainya, kekurangan, itu jangan menganggap Gusti Allah tidak sayang kita, ya. Karena kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu udah jelas bahwa Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita selalu mengucapkan Bismillah, tapi kita masih ada ketakutan, ada kecemasan, takut kehilangan, terus menyakiti hati orang, ada iri, ada serik, ada dengki, berarti kita bismillahnya hanya bismillah pura-pura. Betul? Iya, enggak dari hati, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, apa yang sekarang ada kita ini, berarti Tuhan itu sayang kepada kita. Kita dalam kesakit ataupun dalam bahagia, dalam miskin maupun dalam kaya, ya. Kalau kita memiliki kesadaran bersyukur, pasti Tuhan itu sayang kepada kita, ya. Begitu teman-teman, sekelumit cerita yang kita berbagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan Ruwat Nusantara sudah dilaksanakan, hanya tinggal sapinya yang satu itu akan diserahkan di satu musola di wilayah Jawa Timur, ya. Itu petunjuk leluhur. Dan yang satu nanti akan di wilayah kita, ya. Jadi karena ini momennya adalah hari raya kurban, maka kita akan sekalian
untuk disembelih di pas hari Idul Adha ya. Nanti sebelum 3 hari sebelum hari H, sapi yang di musola Jawa Timur itu akan dikirimkan. Musola apa dan Jawa Timur mana ini Nun Sewu tidak bisa diberitahukan ya, karena ini pesan dari leluhur. Alhamdulillah untuk sapi dan sebagainya uang tidak kurang ya, bahkan lebih ya, karena cuman kita tidak enak karena dulu kita sudah pesan kepada tetangga itu 2 sapi, ternyata setelah datang dari Jawa Barat itu kita hanya beli 1, tapi kita ganti rugi kepada pemilik ya 1.200.000 karena tidak jadi membeli sih, kita sudah kasih dia 200. Mudah-mudahan besok lusa dia laku lah sebelum Idul Adha gitu ya. Begitu teman-teman, ini cerita yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, jadi apa yang leluhur sampaikan ada satu, itu tadi, tetaplah mencintai Nusantara dan menjaganya, bukan mencintai saja tapi tetap menjaganya, kemudian hormatilah leluhur. Insya Allah kalau kita ada keikhlasan itu, ketulusan, dan batin kita bersih, kita akan selalu didampingi oleh leluhur ke jalan arah yang benar begitu. Dan mudah-mudahan perjuangan leluhur menjadikan Nusantara ini lebih baik dari sebelumnya, dan mudah-mudahan juga seperti mencapai waktu kejayaannya mencapainya ya. Kita tunggu proses apabila semua kita yang ada di bumi ini, yang ada di zaman ini, itu semua adalah cucu keturunan leluhur dari garis yang sangat jauh. Kalau kita sudah bersih batinnya semua, insya Allah lah Nusantara ini akan bangkit ya. Jadi bangkitnya Nusantara ini tergantung pada kita semua ya no ya. Gitu. Monggo teman-teman, jika ada masukan atau mau curhat sesuatu boleh WA ke saya ya. Misalnya di WA saya belum balas atau telepon saya nggak diangkat, berarti saya dalam perjalanan atau dalam lagi ekspor dan sebagainya. Itu jangan tinggal cerita saja, saya namanya ini, bin ini, saya ini, saya rumahnya ini, misalnya istri saya meninggalkan saya sudah sebulan karena ini, tolonglah kembalikan istri saya misalnya gitu. Jelaskan aja di WA itu, nanti pas kita senggang ada waktu kita pasti akan buka dan kita akan jawab ya no ya. Sebentar ya menuju. Sebelum kita menuju ke dalam, kita berdoa mudah-mudahan teman-teman sedulur-sedulur kita yang mungkin hari ini sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dari sakitnya. Bagi teman-teman yang mungkin ekonomi ataupun bisnisnya sedang berkurang, segera dimudahkan rezekinya dan usahanya lancar. Yang dagang mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul ya. Kemudian yang keluarga sedang kurang harmonis, mudah-mudahan cepat kembali rukun, tenang dan damai ya. Jangan lupa teman-teman bahwa karma pala itu
ada dan memang terjadi. Ya, mungkin hari ini saya susah, hari ini saya sering nasib tidak baik, mungkin karena dosa dari nenek moyang kita dulu. Nah, dosa dari nenek moyang kita dulu ataupun dari keturunan leluhur kita dulu itu memang harus diputus, ya, diputus karma palanya. Nah, kalau dosa dengan Gusti Allah itu maha pengampun. Tapi kalau dengan manusianya, manusia belum memaafkan, bermakna karma itu akan mengikuti kita terus, akan menagih dan mencari dan menagih terus. Kalau nggak saya, nanti anak saya, cucu saya terus begitu. Ya, maka harus diputuskan. Bagaimana cara memutusnya? Boleh WA ke saya. Insya Allah akan saya ajarkan bagaimana cara memutus karma pala. Yuk, kita ke dalam. Sudah jam 12 lebih. Mari kita berdoa sebelum berangkat. Dalam, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, Amin. selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, dalam nih. Ya. Bismillah. 20 menit lagi ya? Iya paling. Ayo. Harusnya di Belakang. ya. Oh, ya mah kayak harus mampu pagi ke. Jam sih kayak deket ini. Jam 1:17 menit. Yuk bener kayak mau wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Waduh, sampai ya no. Halo. Baru pertama ini Pak. Gila. Saya baru pertama kali lihat ya. Subhanallah. Kayak penting banget ya no. Sebentar lu sampai ya. Oh lama. Kenal kan Pak? Belum kenal, saya kenal. Sudah itu tuh, saya suruh ke sana. Ya. Saya suruh ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Alhamdulillah. Nun sewu. Panjenengan sinten nggih? Subhanallah. Eyang Jekang Selo. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Tursino ya. Ada sesuatu yang harus saya bisa lakukan ya. Oh, di mana ya? Oh, geng. Jadi begini saja ya. Agar lebih jelas, yang masuk ke raga anak saya sono nggih. Alhamdulillah. Biar lebih jelas sayang. Oh, Ya Pak. masuk kamu ya. Oh, saya. Eyang Jekang Selo. Oh iya. Ya. Oke. Monggo ya. Alhamdulillah. Gimana?
wis no. Allah mah. Ngono. Nun sewu yang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh yang Kakang Selo. Maaf. Ini yang Eyang tempati sekarang adalah anak saya Wicaksono. Dan saya sendiri Tursino yang sangat menjadi suatu kehormatan bagi kami berdua. Eyang Kakang Selo hadir menemui kami. Ada sesuatu yang bisa saya bantu, Eyang. Betul, Tursino. Ada suatu hal yang harus dirimu lakukan. Apakah itu, Eyang? Dirimu pergilah ke hutan di wilayah Bukit Larangan. Bukit Larangan. Bukit Larangan itu di wilayah mana, Eyang? Bukit Larangan itu berada di wilayah Kerajaan Pajang. Subhanallah, Kerajaan Pajang. Ada apa dengan Bukit Larangan dan Pajang, Eyang? Dirimu pergilah ke sana. Di sana nanti dirimu akan mengetahui sendiri apa yang sedang terjadi pada Kerajaan Pajang. Nun sewu, Eyang. Kenapa harus kami berdua, Eyang? Mungkin kalian belum mengenalku. Aku juga ikut pada Ruat Majapahit. Tetapi aku sendiri juga belum mengenal kalian. Oh, berarti pada waktu Ruat Majapahit, Eyang Kakang Selo juga berada di situ, ya? Betul, Tursino. Nun sewu, yang saya belum kenal sih. Dan itu saya yang membawa benda-benda di kain hitam itu. Aku juga telah bertemu dengan Kiai Mrepet. Beliaulah yang memberikan nama kalian untuk diriku temui. Subhanallah. Berarti Eyang Mrepet yang memberitahu kami berdua kepada Eyang Kakang Selo. Betul, Tursino. Nun sewu, Eyang. Saya dengan Wicaksono kan tidak punya ilmu apa-apa, ya. Kalau Bukit Larangan di wilayah Pajang, kalau jauh sih tidak mengapa, ya. Saya takutnya tidak bisa memenuhi harapan Eyang Kakang Selo. Tenang saja. Para leluhur, terutama diriku,
akan selalu mendampingi kalian. Malam ini, aku meminta bantuan kepada kalian. Segera pergilah ke hutan di Bukit Larangan, daerah Pajang. Maka kalian akan tahu sendiri apa yang sedang terjadi di sana. Dan perlu kalian ketahui, masalah ini hanya dapat terselesaikan oleh keturunan yang masih hidup di zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah dawuh yang Kakang Seno, kami berdua akan mencoba dan berupaya untuk mencari apa sebenarnya yang terjadi di Bukit Larangan. Malam ini juga kami akan berangkat Eyang Kakang Seno. Mohon doa restunya. Tentu saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Eyang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam juga kita pulang, kita bawa baju, kita mau ke arah wilayah Pajang. Di mana? Bukit Larangan. Sekarang banget ini. Ya kita pulang ganti kelambi, bawa baju yang banyak, kita pergi ke wilayah itu. Ya. Kita cari yang biasa semua gitu.